إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan pada hari-hari ini begitu sempitnya kehidupan, ekonomi yang semakin sulit, dan krisis yang melanda kita. Namun seorang mukmin tidaklah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kasih sayangnya, karena dialah yang mengatur rezeki di antara hamba-hambanya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu hewan melata di muka bumi melainkan Allah yang mengatur rezekinya. Sebab itulah di dalam kita mencari rezeki, mencari penghidupan, janganlah kita bersandar hanya kepada kemampuan diri kita sendiri. Karena kita ini adalah manusia biasa. Sehebat apapun kita, setinggi apapun titel yang kita sandang, dan seahli apapun ilmu yang telah kita pelajari, maka sungguhnya seorang hamba adalah hamba yang punya batas kemampuan. Dia selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah telah dijelaskan kepada kita kaum muslimin sebab-sebab yang mendatangkan rezeki dengan ridha Allah, rezeki yang halal dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling terpentingnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan yang ketiga,
Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Kemudian Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang dia tiada menyangkanya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yarzuquhu min jihatin la takhtur bibalih. Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang bahkan tidak terbetik di dalam hatinya. Takwa itu akan mendatangkan rezeki bahkan yang kita tidak menyangkanya sama sekali. Sebagaimana dosa akan menghalangi rezeki. Allah tabaraka wa ta'ala juga mengingatkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk-penduduk negeri itu mereka mau beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan juga dimunculkan dari bawah bumi. Namun Allah katakan walakin kadzabu. Namun manusia itu memilih untuk lebih mendustakan Allah dan Rasulnya, mencari jalan yang lain selain ketakwaan kepada Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sebab itulah kata Allah, kami siksa mereka dengan sebab ulah yang mereka perbuat. Bertakwa itu artinya sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, at-taqwa ayyuta' fala yu'sa. Bertakwa itu artinya Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Wa ayyudhkara fala yunsa, dan bahwasanya Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Wa ayyushkara fala yukfar, dan dia selalu disyukuri nikmatnya dan tidak diingkari. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua yang melimpahkan rezeki dan mendatangkan berkah adalah dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Karena setiap dosa yang kita perbuat pasti membawa malapetaka, membawa kejelekan, membawa keburukan. Bisa jadi keburukan itu terjadi pada diri kita, atau pada keluarga kita, atau pada orang-orang yang berada di sekitar kita. Dan termasuk terhambatnya rezeki karena dosa yang kita perbuat. Sebab itulah dengan memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, akan mendatangkan rezeki yang berlimpah dari Allah dan dipenuhi dengan berkahnya subhanahu wa ta'ala. Seorang imam yang mulia, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, beliau meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Subaih rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa ada seseorang yang datang kepada Al-Hasanul Basri rahimahullah yang mengatakan, wahai imam, negeriku telah ditimpa oleh paceklik, apakah solusinya? Beliau mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Lalu datang yang lainnya dan bertanya, wahai imam, aku telah menikah dalam puluhan tahun, namun aku tidak mendapatkan seorang anak pun dari Allah. Apa solusinya? Maka beliau mengatakan, beristighfarlah kepada Allah. Lalu datang yang lain dan mengatakan, wahai imam, negeriku dilanda oleh krisis. Apa solusinya?
beliau mengatakan beristighfarlah kepada Allah. Tidak seorang pun yang datang kepada beliau menanyakan tentang masalahnya, melainkan jawaban beliau hanya satu. Beristighfarlah kepada Allah, mohon ampun sama Allah. Karena setiap masalah yang kita hadapi di dalam hidup, sebabnya adalah dosa. Sebabnya adalah dosa. Maka solusinya adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka muridnya ini bertanya, wahai imam, Ja'a ilaika rijalun, telah datang kepadamu beberapa orang, yashkuna alaika anwa'an, mereka mengeluhkan masalahnya masing-masing. Faqulta lahum, engkau selalu menjawab kepada mereka, istaghfirillah, minta ampunlah kepada Allah. Maka Al-Hasanul Basri rahimahullah mengatakan, ma qultu min indi syai'a, apa yang aku jawab bukan datang dari sisiku. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, semua itu karena firman Allah yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Nuh ayat ke-10 sampai ayat yang ke-12. Allah mengatakan tentang Nabi Nuh, beliau mengatakan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan pencipta kalian, karena sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kalian minta ampun kepadanya, maka Dia akan menurunkan hujan kepada kalian secara berturut-turut. Wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan Dia akan melimpahkan kepada kalian harta benda dan anak-anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Dia akan menjadikan negeri kalian dipenuhi dengan taman-taman yang indah dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu adalah janji Allah di dalam Al-Quranul Karim. Datang di dalam hadis Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa yang selalu meminta ampun kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhraja, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitannya. Wa yaj'al lahu min kulli hammin faraja, dan Allah jadikan bagi setiap kegundah gulanaannya kegembiraan yang Allah gantikan untuknya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah akan memberi rezeki kepadanya bahkan dari arah yang dia tidak menyangkanya. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah dan tinggalkan perbuatan dosa, karena dosa hanya menghambat rezeki. Yang ketiga, di antara sebab yang mendatangkan rezeki dan mendatangkan berkah dari Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu bersandarlah kepadanya, bertawakallah kepadanya, serahkan urusan kepadanya. Jangan bergantung kepada diri kita sendiri, karena kita ini manusia yang lemah. Bukan kita yang mengatur rezeki, Allah yang mengaturnya. Maka di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga Allah menegaskan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah yang mencukupkannya. Siapa yang sudah dicukupkan oleh Allah, maka tidak akan ada kekurangan yang dia rasakan, karena Allah yang menjaminnya. Datang di dalam hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
"Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah." Kalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, tidak bersandar kepada kemampuan diri kalian masing-masing, la razaqakum, Allah akan memberi rezeki kepada kalian, kama yarzuqut thair, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Bagaimana seekor burung? Coba perhatikan seekor burung. Nabi mengatakan, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Seekor burung itu di pagi hari dia terbang dalam keadaan paruhnya kosong, tapi dia pulang di sore hari dalam keadaan paruhnya sudah terisi penuh. Siapa yang memberinya rezeki? Allah. Itu seekor burung. Bagaimana seorang hamba, seorang manusia yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ketakwaan kepada kita semuanya, memperbanyak istighfar kepada Allah dan bersandar kepadanya, karena Allah tabaraka wa ta'ala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab yang mendatangkan rezeki dari Allah, rezeki yang penuh berkah, adalah menjaga hubungan kekerabatan secara baik, menjaga silaturrahim dengan sanak famili kita, terutama orang tua, bapak dan ibu kita masing-masing. Al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya memberi judul Babu man busita lahu fir rizq bisilatir rahim. Bab orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah karena dia menjaga silaturrahim, menjaga hubungan kekerabatan dengan sanak familinya. Lalu beliau membawakan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dibentangkan, dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menjaga hubungan kekerabatannya, menjaga silaturrahim. Datang di dalam hadis Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ta'allamu min ansabikum." Pelajari nasab-nasab kalian. Siapa orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita, kita harus tahu, karena itu adalah kerabat kita. Menjaga hubungan baik dengannya artinya adalah silaturrahim yang mendatangkan rezeki dan membuat usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kebaikan. Ta'allamu min ansabikum. Pelajari nasab kalian, kata beliau. Ma tasiluna bihi arhamakum. Yang dengan itu kalian bisa menjaga hubungan kekerabatan di antara kalian. Fa inna silaturrahim, kata beliau, karena menjaga hubungan kekerabatan itu, mahabbatun fil ahl, adalah kasih sayang, rasa cinta yang disebarkan di antara keluarga. Wa mathratun fil mal, dan akan melimpahkan harta. Wa mansa'atun fil athar, dan akan membuat panjangnya umur. Terakhir, di antara sebab
yang mendatangkan rezeki yang penuh berkah dari Allah tabaraka wa ta'ala, memperbanyak infak dan sedekah di jalan Allah. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan di dalam surat Saba ayat ke-39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Sesuatu yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah jamin Dia yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik zat yang melimpahkan rezeki. Datang di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yaumin," tidak ada satu hari pun, "yusbihu fihi al-'abd," yang mana seorang hamba menjalani hari tersebut, "illa malakani yanzilan," kecuali setiap hari itu ada dua malaikat yang turun dari langit. Faqala ahaduhuma, salah satu dari keduanya mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berilah ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang mau mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Wa qala al-akhar, dan berkata malaikat yang kedua, "Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, binasakan harta orang yang menahannya untuk tidak disedekahkan di jalan-Mu. Sebagian ulama mengatakan, mungkin harta yang dibinasakan karena tidak disedekahkan di jalan Allah tidak terjadi secara fisik. Bisa jadi secara fisik harta itu kelihatannya ada pada kita, tapi secara berkahnya telah dicabut oleh Allah. Sehingga harta yang dicabut berkahnya oleh Allah tidak membawa kepada kebaikan, bahkan bisa jadi bumerang di dalam hidup kita yang merusak ketenangan kita karena berkahnya sudah diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tidak mensedekahkannya di jalan Allah. Inilah beberapa hal, semoga Allah tabaraka wa ta'ala melimpahkan rezekinya kepada kita semua, rezeki yang halal, rezeki yang penuh dengan berkah. Pada akhirnya semua perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aqsim lana min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Allahumma ja'al tha'rana ala man 'adana wansurna ala man zalamana wa la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala taj'al musibatana fi dinina wala tusallit alaina man la yakhafuka fina wala yarhamuna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wadhkuruhu yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.